Bayangkan sejenak, seseorang bangun suatu pagi dengan dada yang berat, bukan karena sakit fisik, tapi karena ada sesuatu di dalam dirinya yang seperti tidak bergerak, seperti ada ruang kosong yang dulu pernah penuh harapan, penuh impian, penuh cahaya, dan sekarang hanya menjadi lorong, hening yang tidak memantulkan apa-apa. Ia duduk di tepi tempat tidur, memegang kepalanya, dan bertanya pelan dalam hati, kenapa rasanya ada yang hilang dari diri ini? Pertanyaan itu mungkin pernah hadir dalam hidup siapapun, termasuk diri yang sedang membaca ini. Ada masa-masa ketika hidup tidak terasa berjalan, tidak juga mundur, tidak juga maju. Hanya diam, beku, senyap, dan kesenyapan itu menyakitkan. Bukan karena suara dunia hilang, tetapi karena suara dalam diri berhenti berbicara. Dalam hidup ada fase di mana seseorang merasa segala sesuatu hancur. Bukan sekadar gagal dalam pekerjaan, bukan sekadar masalah keluarga, bukan hanya hubungan yang tidak berjalan, tapi hancur secara batin, titik. Di mana seseorang bahkan tidak tahu lagi apa yang harus diperbaiki. Dan sebelum menyalahkan dunia di luar sana, ada satu hal yang perlu dilihat dengan lebih jujur. Mungkin ada bagian diri yang selama ini diam-diam mati, tidak padam dalam satu hari, tidak rusak dalam satu malam, tetapi layu perlahan tanpa disadari. Ketika batin mulai retak tanpa suara, banyak orang terjatuh bukan karena pukulan keras, tapi karena retakan kecil yang dibiarkan terlalu lama, seperti kaca jendela yang terlihat kuat, padahal garis retaknya sudah menyebar kemana-mana, menunggu satu sentuhan kecil untuk runtuh. Begitu pula diri seseorang, ada yang patah sedikit demi sedikit, ketika harus kuat padahal lelah, ketika harus tersenyum padahal ingin menangis, ketika harus menerima padahal hatinya menolak, ketika harus berpura-pura baik-baik saja setiap hari. Dan dari semua itu, ada satu momen tertentu yang membuat bagian dari dirinya pelan-pelan mati. Momen ketika ia merasa semua usahanya tidak ada yang berharga. Mungkin ia pernah berkata dalam hati, apapun yang dilakukan, hasilnya selalu sama. Berjuang terus, tapi tidak pernah sampai mana-mana. Dunia berjalan, tapi diri ini tertinggal jauh. Tidak ada yang benar-benar peduli bahkan saat aku mulai hilang. Kalimat seperti itu adalah racun yang tidak langsung membunuh. Ia bekerja perlahan mematikan bagian jiwa yang selama ini menyala. Sebagian orang kehilangan keberanian, sebagian kehilangan rasa percaya diri, sebagian kehilangan mimpi, sebagian kehilangan doa, sebagian kehilangan semangat sekecil apapun, dan yang paling menyakitkan, sebagian kehilangan dirinya sendiri. Bukan karena tidak mampu, bukan karena tidak layak, bukan karena tidak punya potensi, tetapi karena terlalu lama memikul rasa sakit sendirian. Bagian diri yang mati itu biasanya pernah hidup dengan indah. Sebelum seseorang merasa hancur seperti sekarang, pernah ada masa di mana ia sangat hidup. Pernah ada masa di mana ia penuh harapan. Pernah ada masa di mana ia percaya bahwa masa depan bisa berubah. Pernah ada masa di mana ia masih berani memulai. Pernah ada masa di mana ia masih yakin bahwa semuanya mungkin. Bagian yang mati itu dulu adalah bagian diri yang paling indah. Bagian yang mudah bahagia, bagian yang perekan pada kebaikan, bagian yang penuh energi, bagian yang masih ingin melihat dunia dengan mata yang bersih. Tetapi hidup kadang tidak ramah, bukan karena Tuhan tidak adil, tapi karena dunia memang tempat ujian. Dan dalam proses itu, bagian-bagian dalam diri jadi lemah tanpa disadari. Pernahkah seseorang menyadari bahwa dirinya yang sekarang sudah berbeda jauh dari dirinya yang dulu? Dulu mungkin ia masih tertawa lepas. Sekarang tertawanya hanya formalitas. Dulu ia masih percaya bahwa kesuksesan itu soal waktu. Sekarang ia merasa kesuksesan milik orang lain. Dulu ia masih memeluk diri sendiri dengan penuh kasih. Sekarang ia hanya menegur diri, menyalahkan diri, dan menghakimi diri. Perubahan itu tidak terjadi dalam satu malam. Ia terjadi dalam rentang panjang perjalanan hidup. Dan ketika bagian diri itu mati, seseorang tidak langsung sadar. Yang muncul hanyalah rasa kosong, rasa hampa, seolah tidak ada yang benar-benar bisa dinikmati lagi. Rasa hancur itu mengajarkan bahwa ada yang perlu dihidupkan kembali. Seseorang tidak merasa hancur tanpa alasan. Rasa hancur hadir sebagai tanda bahwa jiwa sedang memberi sinyal. Sinyal bahwa ada yang perlu disentuh kembali, disentuh dengan kelembutan yang selama ini terlupakan. Hidup bukan sekadar tentang bangkit dari kegagalan. Hidup adalah tentang menghidupkan bagian diri yang padam. Harapan yang pernah ditutup, mimpi yang pernah dilupakan, dan keyakinan yang pernah ditinggalkan, keberanian yang pernah dilepaskan, doa yang pernah terhenti,
Karena kegagalan yang paling besar bukan ketika seseorang jatuh, tapi ketika ia berhenti menjadi dirinya sendiri. Ketika ia berhenti menjadi manusia yang punya cahaya. Ketika ia berhenti menjadi manusia yang punya rasa. Ketika ia berhenti menjadi manusia yang punya tujuan. Dan Tuhan dalam kasih sayangnya, kadang mengizinkan seseorang jatuh bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menggugah, agar ia sadar bahwa dirinya tidak boleh mati di tengah perjalanan. Mengapa bagian diri itu bisa mati? Setiap orang punya ceritanya, tetapi ada beberapa alasan yang paling sering membuat seseorang kehilangan jati dirinya tanpa sadar. Pertama, terlalu lama menahan luka tanpa pernah benar-benar memprosesnya. Luka yang disimpan dalam diam adalah luka yang paling cepat membunuh harapan. Seseorang bisa terlihat baik-baik saja di luar, tapi hancur di dalam. Dan ketika hati terlalu penuh luka yang belum dirawat, bagian diri yang lembut mulai mati lebih dulu. Kedua, terlalu sering membandingkan diri dengan pencapaian orang lain. Bagian diri yang paling cepat mati adalah rasa percaya diri. Ketika seseorang merasa hidupnya jauh dari standar ideal, ia mulai meragukan seluruh hidupnya karena terlalu keras pada diri sendiri. Banyak orang jatuh bukan karena dunia terlalu kejam, tapi karena dirinya sendiri tidak memberikan ruang untuk gagal, tidak memberikan ruang untuk istirahat, tidak memberikan ruang untuk jujur. 4. Terlalu banyak kehilangan yang tidak sempat diikhlaskan. Kehilangan pasangan, keluarga, pekerjaan, mimpi atau harapan, semua itu meninggalkan bekas. Ketika bekas itu tidak sembuh, jiwa pelan-pelan melemah. 5. Terlalu lama hidup untuk menyenangkan semua orang. Ketika seseorang hidup untuk validasi, ia mengubur jati dirinya sendiri sedikit demi sedikit. Sampai suatu hari, ia sadar bahwa dirinya yang asli sudah tidak ada. Namun ada hal penting yang perlu diketahui, tidak ada jiwa yang benar-benar mati. Seseorang boleh merasa hancur, seseorang boleh merasa kosong, seseorang boleh merasa tidak punya arah, seseorang boleh merasa bagian dirinya sudah mati. Tapi kenyataannya, tidak ada jiwa yang benar-benar mati. Yang ada hanyalah jiwa yang tertidur terlalu lama, atau jiwa yang butuh disentuh dengan kelembutan, atau jiwa yang menunggu seseorang berani memulai lagi. Rasa hancur itu sendiri adalah bukti bahwa jiwa masih hidup. Jika jiwa sudah mati sepenuhnya, seseorang tidak akan merasa apa-apa. Ia akan datar, dingin tanpa keinginan apapun. Tetapi ketika seseorang masih bisa menangis, kecewa, sedih, atau merasa hancur, itu tandanya jiwanya masih memanggil. Bangunkan aku masih ada di sini. Bagaimana menghidupkan kembali bagian diri yang padam? Tidak perlu langkah besar, tidak perlu perubahan mendadak, tidak perlu menjadi sempurna dalam satu malam. Yang dibutuhkan hanyalah langkah-langkah kecil, yang konsisten, langkah-langkah yang menumbuhkan kembali energi dalam diri. Berikut adalah prosesnya. 1. Jujur pada diri sendiri bahwa selama ini ada bagian yang terluka. Kejujuran adalah pintu pertama menuju pemulihan. Seseorang tidak bisa memperbaiki apa yang tidak diakui. Sadari bahwa diri ini tidak baik-baik saja. Dan itu tidak salah. Itu manusiawi. Berhenti menyalahkan diri atas kegagalan masa lalu. Setiap orang pernah gagal. Yang membedakannya adalah bagaimana seseorang memperlakukan dirinya setelah gagal. Memaafkan diri sendiri. Karena tanpa memaafkan, bagian diri yang mati tidak akan kembali. Atig, kembali ke harapi sedikit demi sedikit. Tidak perlu langsung bermimpi besar. Cukup percaya bahwa hidup masih mungkin berubah. Harapan adalah nyala pertama yang membangunkan jiwa. 4. Dekatkan diri pada sesuatu yang lebih tinggi daripada dunia. Banyak jiwa yang padam karena merasa hidup harus ditanggung sendirian. Padahal tidak. Doa, zikir, atau sekadar berbicara pada Tuhan secara pelan itu bisa menjadi napas baru bagi jiwa yang layu. 5. Beri ruang untuk istirahat emosional. Tidak ada yang bisa tumbuh ketika terus dipaksa bergerak. Jedalah sebentar. Biarkan diri bernapas. Biarkan hati merenung. Biarkan pikiran merapikan segala hal di dalam. 6. Hadirkan kelembutan untuk diri sendiri. Jangan hanya lembut pada orang lain. Seseorang juga membutuhkan kelembutan dari dirinya sendiri. Ucapan kecil seperti, aku akan mencoba lagi. Aku berhak bahagia. Aku layak diperjuangkan. Bisa menghidupkan bagian jiwa yang mati. 7. Mulai lakukan hal-hal kecil yang membangunkan energi diri. Merapikan kamar, menata meja kerja, berjalan pelan di pagi hari, membaca 2 halaman buku, menikmati teh hangat, merenung 5 menit, menulis perasaan. Hal-hal sederhana seperti ini bisa menghidupkan kembali bagian diri yang terlupakan. Kehancuran itu tidak datang untuk menghabisi, tapi untuk menyadarkan. Coba lihat lagi ke belakang.
Setiap momen hancur dalam hidup seseorang sebenarnya membawa pesan. Bukan pesan kebencian, bukan pesan kegagalan, bukan pesan bahwa hidup tidak berpihak, tetapi pesan bahwa ada sesuatu yang perlu dibangunkan kembali. Jati diri, keberanian, harapan, iman, atau ketenangan. Kehancuran adalah alarm lembut yang berkata, bangunlah, perjalananmu belum selesai. Pada akhirnya hidup ini bukan tentang tidak pernah hancur. Hidup adalah tentang berani mengakui retakan dalam diri. Berani memegang serpihan yang berantakan. Berani merawat luka kecil. Berani memulai kembali dari titik paling rendah. Karena dari titik paling rendah itu seseorang akan menemukan sesuatu yang tidak bisa didapat dari tempat lain. Kedalaman diri. Kedalaman untuk memahami bahwa nilai hidup tidak hilang hanya karena gagal. Harga diri tidak runtuh hanya karena tersakiti. Masa depan tidak tertutup hanya karena hari ini berat. Dan perlahan, seseorang mulai belajar bahwa bagian diri yang mati tidak hilang. Ia hanya menunggu seseorang berani memeluknya kembali. Ketika seseorang mulai memeluk dirinya sendiri, hidupnya berubah. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena dirinya hidup lagi. Jika saat ini hidup terasa hancur, dengarkan ini pelan-pelan. Hidup tidak sedang menghancurkan diri yang membaca ini. Hidup sedang membentuk, hidup sedang menyadarkan, hidup sedang mengajak untuk membuka mata. Hidup sedang menyiapkan sesuatu yang baru. Hidup sedang menumbuhkan bagian diri yang selama ini tertidur. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan hamba yang sedang mencari dirinya. Terkadang seseorang merasa dibiarkan, padahal ia sedang diarahkan. Terkadang seseorang merasa kosong, padahal ia sedang dibersihkan. Terkadang seseorang merasa sendirian, padahal ia sedang dijaga. Tidak ada yang benar-benar hilang. Yang hilang hanya kesadaran bahwa diri ini masih punya cahaya, dan cahaya itu bisa dinyalakan lagi. Pelan-pelan dari dalam. Sebelum narasi ini berakhir, izinkan satu hal terakhir dikatakan. Bagian diri yang selama ini mati bukanlah akhir hidup. Itu adalah undangan untuk kembali pulang. Pulang kepada diri yang lebih utuh, lebih jujur, lebih damai, lebih hidup, lebih dekat dengan Tuhan, lebih kuat daripada versi diri sebelumnya. Karena seseorang yang pernah hancur biasanya menjadi manusia yang paling bersinar setelah bangkit. Dan jika saat ini diri yang membaca ini merasa hancur, mungkin itu tanda bahwa Tuhan sedang menyiapkan bab baru yang tidak bisa dimasuki oleh diri yang lama. Maka tenangkan hati, perlahan hidupkan kembali bagian diri yang selama ini padam. Teruskan perjalanan dengan langkah sekecil apapun, pelan lembut tapi pasti, karena diri ini tidak benar-benar mati. Ia hanya menunggu untuk dicintai kembali. Terima kasih sudah mendengarkan sampai sejauh ini. Jika ada satu kalimat yang terasa menyentuh hati, mungkin itu memang bagian diri yang sedang ingin kembali hidup. Sebelum pergi, coba tanyakan pada diri sendiri, apa bagian diriku yang selama ini diam-diam mati dan ingin aku hidupkan lagi? Biarkan pertanyaan itu bekerja pelan-pelan di dalam hati. Jika narasi ini memberi kehangatan atau sekadar menemani perjalanan batin hari ini, silakan tinggal lebih lama di ruang kecil ini. Di sini setiap video dibuat untuk menemani hati yang sedang mencari jalannya kembali. Jika ingin ikut berjalan bersama, menyimpan video ini, atau membagikannya kepada seseorang yang mungkin sedang berjuang diam-diam, tidak perlu memaksakan diri. Cukup lakukan apa yang terasa selaras dengan hati. Dan sebelum layar ini ditutup, izinkan diri untuk menjawab satu pertanyaan kecil yang akan membuka diskusi di bawah. Di titik hidup yang hancur itu, apa hal pertama yang ingin Anda pulihkan dalam diri? Saya akan membaca setiap jawaban dengan hati-hati.